Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak melihat paras rupamu, Allah juga tidak melihat bodimu, tubuhmu, jasadmu. Yang Allah lihat adalah hati dan amal. Mohon maaf jemaah tamu-tamu Allah sekalian. Umumnya manusia banyak yang terbalik, kecuali kita yang hadir ini semoga tak terbalik. Apa terbalik yang saya maksud? Yang Allah tidak lihat, yang Allah tidak nilai, itu yang dia perhatikan dengan serius, itu yang diurus terus menerus. Apa itu? Muka dan badan. Tapi apa yang dinilai oleh Allah, yaitu hati, dia lalai untuk mengurusnya. Ini keterbalikan yang luar biasa. Seharusnya seperti apa kita mengurus badan, memperhatikan tubuh, memperhatikan wajah, hati juga seperti itu. Jika perlu, hati lebih diurus lagi. Apa sebab? Badan ini, bagaimana wajah ini, walau secantik dan seganteng apapun, ujung-ujungnya akan dimasukkan ke tanah, lalu dimakan cacing tanah. Besok ketika Allah bangkitkan kita di akhirat, badan baru, wajah baru. Tapi kalau hati yang dulu yang mana? Yang dulu ketika hidup di dunia. Badan ini cuma sampai bertahan ketika dibungkus kain kapan, habis kita. Tapi kita betul-betul mengurus yang sebentar ini, tapi lalai mengurus hati yang apabila kita sudah mati lalu dibangkitkan di akhirat, hati yang Allah nilai, hati yang sekarang. Ini bapak-bapak saya tengok ini ganteng-ganteng semua, tapi percuma bapak ganteng, tak menambah pahala di sisi Allah, tidak mempercepat masuk surga, tidak memperlambat pula untuk masuk neraka. Sama dengan saya, kan ganteng. Kata istri saya yang paling ganteng di dunia. Tapi percuma saya ganteng. Apa sebab? Tak menambah timbangan pahala saya di akhirat. Ibu-ibu di belakang juga, alhamdulillah cantik-cantik semua. Tapi kecantikan itu dinilai oleh Allah? Tidak. Tapi kadang-kadang mohon maaf usah tersinggung, itu yang betul-betul bisa urus. Memangnya tak boleh? Boleh, tapi hati juga mesti diurus. Minimal sama, bahkan perhatian kita kepada hati mesti lebih. Krem malam, krem siang berbeda. Betul tak? Saya ni kalau bertemu sama jemaah, banyak jemaah yang iba. Kenapa? Nengok badan saya kurus, saya slow. Karena mau kurus, mau gemuk, tak menambah timbangan kebaikan di akhirat. Nah, baik Bapak Ibu jemaah, pada pagi yang limpah barokah ini, kita nak bicara badan, kita nak bicara hati. Di sini nanti masing-masing kita akan dapat menarik sebuah kesimpulan. Selama ini apa yang lebih kita perhatikan? Kita nak bicara badan. Badan ini kalau sehat semua terasa nikmat. Kalau badan sehat, kerja semangat, kerja kuat, kerja nikmat. Sebagai ASN, TNI, Polri, sebagai nelayan pergi ke laut, sebagai pedagang pergi ke pasar, sebagai petani pergi ke kebun. Kalau badan sehat, itu pekerjaan, semua terasa serba nikmat, semangat dan kuat. Dan kalau badan sehat, olahraga pun terasa nikmat. Tenis meja, futsal, voli, bola kaki, golok, bersepeda, jalan kaki, itu semua terasa serba nikmat. Kalau badan sehat, tidur pun nyenyak. Kadang-kadang tak perlu ketemu bantal, tak perlu ketemu kasur, sambil duduk bisa tidur.
dia tidur. Saya sibuk, saya tak tidur. Tapi begitulah kalau badan sehat. Sambil duduk bisa tidur, padahal tak ketemu kasur, tak ada bantal. Dan kalau badan sehat, Masya Allah, makan itu enak. Rendang, cincang, tunjang, segala yang dipanggang, enak seenak-enak. Tapi bila mana badan sudah sakit, yang terjadi sebaliknya. Olahraga yang membuat sehat, kita tak bisa olahraga. Tak nampak bapak tu main futsal lagi, tak bisa dia main badminton lagi, tak bisa dia main tenis meja lagi, tak nampak dia bersepeda lagi, tak nampak dia berjalan kaki lagi. Apa sebab? Sakit. Kalau badan sudah sakit, nelayan tak ke laut lagi, petani tak ke ladang lagi, pedagang tak bisa pergi ke pasar. Bahkan ASN, TNI, Polri pun minta izin. Karena apa? Badan sudah sakit. Dan kalau badan sudah sakit, kamar secantik apapun, spring bed selembut apapun, nak mempertemukan kelopak mata atas dan sebelah bawah pun susah. Dan kalau badan sakit, rendang, nendang, tunjang, nendang, cincang, nendang. Apa sebab? Sakit, semua terasa serba pahit. Lalu mengapa Bapak Ibu jemaah, kita betul-betul jaga badan ini? Kaum muslimin, kaum muslimat, dalam mengurus badan, jangankan sakit, sehat pun badan orang tak segan-segan keluarkan duit. Belum sakit lagi, masih sehat badan ini, kita tak segan-segan keluarkan duit. Pertanyaan, pernahkah kita mengurus hati seperti ini? Apa contoh? Kita bayar BPJS. Ada yang ikut asuransi, ada yang rela dipotong gajinya untuk urusan badan, padahal masih sehat. Padahal masih sehat. Ada BPJS kelas 3, ada BPJS kelas 2, ada BPJS kelas 1. Kadang-kadang meninggal, dia tak bisa menikmati BPJS-nya. Apa sebab? Karena dia sehat terus. Rugi. Bayar BPJS tapi tak bisa menikmati. Yang untungnya macam mana Ustaz? Sakit lah. Begitu mana mau? Sehat atau sakit? Sehat. Tetap kita ingin sehat. Walaupun tak bisa menikmati BPJS, kan begitu. Kalau begitu Ustaz, kenapa kita bayar BPJS? Seandainya kita sehat terus, begitulah kita menjaga badan. Dan BPJS yang kita bayar, niatkan sebagai sedekah, maka bernilai ibadah. Ada orang dalam menjaga kesehatan badan, check up sekali setahun. Ada yang check up sekali 6 bulan. Ada yang check up sekali 3 bulan. Bahkan ada yang check up sekali sebulan. Itu kalau badan sehat, orang sudah keluarkan duit. Lalu bagaimana kalau badan tadi sakit? Habis-habisan orang mengurusnya. Mungkin jemaah pernah punya pengalaman sakit. Kalaupun belum pernah sakit, tengok orang-orang sakit. Mengapa orang kalau sudah sakit, dia pergi pagi pulang petang? Kadang-kadang pergi pagi baru pulang setelah beberapa hari. Bahkan ada yang begitu, pergi tak pulang-pulang. Kita sakit nih, pergi ke rumah sakit untuk berobat. Ngambil nomor antrian, antri. Daftar, antri. Nanti ketemu dokter, antri. Karena penyakit ringan, cuma dipegang-pegang, diletakkan alat, lalu boleh pulang, tapi tetap ambil obat di apotek, antri. Akhirnya dia pergi pagi pulang petang untuk mengobat badan. Pernahkah kita untuk mengobat hati pergi ke masjid subuh, balik maghrib? Jarang, kecuali jemaah tabligh. Tapi kalau sakit berat,
ambil nomor antri, daftar antri, nanti ketemu dokter, lalu diperiksa. Ternyata penyakit tadi berat. Apa yang terjadi? Kita nginap di rumah sakit. Hebatnya lagi, apa kata dokter kita ikut? Kata dokter tusuk. Ini biar agak sadis bahasanya sih. Tusuk yang saya maksud itu jarum infus. 3 jarum infus sebelah kanan, 3 jarum infus sebelah kiri. Tusuk kata dokter, tusuk, tidak pernah kita melawan. Kata dokter belah. Kata dokter kerat. Tidak pernah kita melawan, tidak pernah kita menentang. Pernahkah kepada Allah untuk mengobat penyakit hati kita sepatuhi? Pernahkah kita sepatuh itu kepada Allah untuk mengobat penyakit hati kita? Mohon maaf, usah tersinggung. Hati kita sedang tidak sehat-sehat saja. Dokter bilang tusuklah wahai dokter. Dokter bilang keratlah wahai dokter. Dokter bilang untuk belahlah wahai dokter. Tak pernah kita melawan. Tak pernah kita melawan. Kita paling patuh. Lalu setelah dibelah, setelah ditusuk, setelah dikerat, sehat belum menjadi jaminan. Saya katakan, kalau tak sehat bayar tak? Kalau tak sehat penyakit tadi bayar tak? Bayar. Kalau mati bayar tak? Usahakan tak sehat, usahakan sehat, mati pun bayar, kita bayar. Mati kita bayar. Apalagi sehat, tak sehat pun kita bayar. Malu kita sama dokter. Begitu patuhnya kita kepada dokter untuk mengurus badan yang akan jadi bangkai. Sudahlah tak sehat, bahkan mati, akan pulang, dokter berikan kwitansi. Ditulisnya di sini 50 juta. Entah salah tulis nih. Mungkin 5 juta agaknya, cuma tertambah nolnya 1. Pernah tak kita bertanya, Pak dokter, ini tak 5 juta nih dok? Iyo 50 juta. Nanya seperti itu segan. Usahakan nawar, nanya seperti itu segan kita. Ditengok ATM, udah mengucapkan mohon maaf. Ditengok sepeda motor cuma laku 5 juta. Nak dijual kebun tak ada. Orang rela menjual rumah untuk mengurus badan yang hanya bertahan sampai dibungkus kain kafan. Saya ulangi pertanyaannya. Pernahkah kita mengurus hati kita seperti mengurus badan kita? Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Yauma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim." Ada hari nanti harta dan anak tak ada manfaat lagi. Apa yang bermanfaat? Illa man atallaha biqalbin salim. Yang datang kepada Allah membawa hati yang selamat. Jemaah, kita kalau sakit berobat, apa tujuannya? 2 saja sebenarnya tujuannya. 1, kenapa kita sakit berobat? Supaya sehat. Yang kedua, kenapa kalau kita sakit berobat? Supaya tak mati. Hati begitu juga. Kenapa kita obat? Supaya sehat. Karena kalau tak diobat, bisa jadi hati mati. Mati badan saja kita takut, mati hati kita wajib lebih takut. Ustaz, kalau begitu Ustaz, apa contohnya hati yang sedang sehat-sehat saja itu Ustaz? Ini contohnya. Kalau tadi badan tak sehat, makan tak ada yang terasa nikmat. Begitu juga kalau hati kita berpenyakit.
ibadah itu tak lagi ada nikmat. Baca Quran, Quran tertutup, mata terbuka. Quran terbuka, mata tertutup. Ini gejala. Kalau Quran masih tertutup, cantik terbuka matanya. Tapi begitu kan terbuka, aletoy dah. Ini awas nih. Kalau zikir tak lama bertahan. Baca Quran baru buka tadi saya bilang mata dah tertutup. Kalau solat itu macam mana nak cepat selesai saja. Hambar rasanya solat itu. Kalau duduk di majlis ilmu tak nikmat terasa. Kalau ada ibadah-ibadah yang tak nikmat lagi sedang kita rasakan, ini taubatnya seperti badan yang sakit tak bisa lagi menikmati makanan. Maka kaum muslimin, kaum muslimat, ini ada berarti gejalanya. Apa penyebabnya itu? Mungkin kita punya penyakit namanya iri, dengki, suka cari salah orang, sombong, ria, sudahlah rajin buat dosa kepada Allah yang besar, yang kecil apatah lagi, kemudian berbuat dosa kepada sesama. Itulah penyebabnya hati kita berpenyakit. Lalu apa tanda-tandanya? Nikmat ibadah itu tak ada lagi rasanya, hambar begitu saja. Lalu pertanyaannya, macam mana cara mengobati? Satu, kita mesti banyak-banyak berdoa kepada Allah. Apa doanya Ustaz? Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, karuniakan ketakwaan dalam hatiku ya Allah. Bersihkan hatiku ya Allah. Ya Allah, Engkaulah yang paling baik yang membersihkan hati. Engkaulah penjaga dan pelindung hati. Obatnya murah meriah. Tak perlu bayar BPJS, tak perlu kita tinggalkan rumah pergi pagi pulang petang. Tak perlu kita tinggalkan tempat tidur kita menuju tempat tidur rumah sakit. Cuma angkat tangan. Kalau membuat badan tadi berapa puluh juta kita habis. Ada dokter suruh belah, ada dokter suruh tusuk. Bukankah kita mau? Tak pernah kita membangkang. Ternyata obat hati mudah. Cuma angkat tangan. Saya yakin kita bisa. Cuma pada awal ceramah tadi saya mengatakan orang sudah banyak cuek dengan hatinya pada hari ini. Fokus kepada badannya. Saking cueknya, meminta ke Allah saja pun tidak bisa. Cuma tinggal angkat tangan. Kaum muslimin, kaum muslimat, siapa yang paling bersih hatinya? Nabi Muhammad SAW. Steril hati Nabi itu, tak ada sedikit pun penyakit. Tapi doa ini doa siapa? Doa beliau. Kapan beliau amalkan? Setiap hari. Berapa kali sehari? Pagi, petang, malam. Nabi tak pernah tinggalkan doa ini. Padahal beliau paling bersih hati. Kita curhat ke Allah. Ya Allah, datangkan ketakwaan dalam hatiku. Ya Allah, ya Tuhanku, bersihkan hatiku. Ya Allah, Engkau pembersih hati yang paling mantap. Jaga dan lindungi hati. Taubat kita berobat ke dokter. Mengapa kalau kita berobat ke dokter? Kita curhatkan. Kita terangkan penyakit kita. Aku sakit, kata dokter. Saya Pak Dokter kalau menengok itu berkunang-kunang Pak Dokter. Kunang-kunang macam mana nih? Kadang-kadang 3 bayang-bayang perempuan itu Pak Dokter. Kata Pak Dokter, beda ada orangnya, beda. Nah, mau poligami ini kata Pak Dokter. Itu contoh. Tapi kalau kunang-kunang 3 bayang-bayangnya itu saja tidak masalah. Ini 3 kunang-kunang 3 model. Kan kita terangkan dulu. Apa sakit kamu kata dokter? Begini. Kepada Allah juga seperti itu.
Ya Allah, ya Tuhanku, entah mengapa lah ya Allah sombong ni tak hilang-hilang dalam hatiku ya Allah. Sangat malu mengemukakan kau. Aku ni Allah menengok orang sukses paling tak bisa ya Allah. Aku ni iri, aku ni dengki sampai ke bawah seperti itu. Aku ni paling suka fitnah ya Allah. Aku ni paling suka namimah ya Allah. Aku ni paling suka caci maki ya Allah. Mohon obati ya Allah. Dokter tak bisa mengobati. Dan Allah ketika mengobat hati kita tak perlu dioperasi, tak pernah disutup, tak pernah dibelah, tak pernah dibayar. Kita tinggal curhat ke Allah Subhanahu wa taala. Kita tinggal curhat. Kenapa kita mesti berdoa, Ustaz? Saya nak sampaikan logikanya seperti ini. Anak kalau baru pandai berjalan, anak kita kalau baru pandai berjalan, itu dia tak berjalan. Berjalan tu macam berlari. Begitu kalau anak baru pandai jalan, cepatnya. Anak kalau baru pandai jalan, tak ada rem, gas terus. Anak kalau baru pandai berjalan, tak pernah bisa mundur. Coba tengok anak bayi kalau baru boleh pandai jalan, berbelok tak bisa dia. Dia cuma satu aja bisa, gas. Ada jalan raya depan rumahnya dia tak peduli. Padahal kursi roda 24 lewat setiap jam, dia gas. Maka ada anak baru pandai berjalan tu masuk parit, masuk kolam. Kenapa bisa masuk parit, masuk kolam? Di samping akalnya belum jalan. Tadi saya bilang remnya tak ada, mundur tak ada, belok tak ada. Macam mana supaya anak ini selamat? Ayah mak pegang tangan. Pegang tangannya. Kadang-kadang anak kalau pegang tangannya dia merontak, kita lepaskan. Walaupun dilepaskan, dia tetap dalam pengawasan kita. Itulah doa. Allah yang bolak-balikkan hati kita. Maka kita memohon kepada Allah yang bolak-balik hati tadi, pegang hatiku ya Allah, usah kau lepaskan. Karena bila mana Allah lepaskan hati kita, akan dikuasai oleh hawa nafsu kita. Hawa nafsu itu temannya siapa? Setan. Hancurlah kita. Lalu apa doa yang lain? Saya yakin kita semua pasti hafal. Mohon maaf Ustaz tersinggung. Hati kita sedang tak sihat-sihat saja, termasuk hati Pak Ustaz. Maka apa doa kita? Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Apa doanya lagi? Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Baca doa lagi. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala taatik. Kalau hati ini sudah sehat, dalam kondisi apapun kita akan bahagia. Tapi kalau hati ini berpenyakit, usahakan rendah pangkat kita. Dunia ini kita pegang, insya Allah sampai mati takkan pernah bahagia. Kurang apa kekuasaan Fir'aun? Tapi karena tak beriman, hati banyak penyakit. Gara-gara mimpi dengan bayi saja, tak pernah tenang hidupnya. Mimpi dengan bayi saja tak pernah tenang hidup. Apa urusan bayi? Katanya dia Tuhan, tapi aneh, Tuhan tak tenang. Tuhan risau, Tuhan takut. Kenapa? Hati Fir'aun kotor luar biasa. Tapi berbeda dengan hatinya Musa. Dia tinggal di rumah Fir'aun. Fir'aun yang akan membunuhnya. Tapi karena hatinya bersih, dia mendapatkan ketenangan yang luar biasa. Jadi kebahagiaan hidup itu di mana letaknya? Di hati yang kita sebut dengan latifah ilahiyah. Yang kedua, bagaimana cara kita untuk merawat hati ini? Tak dapat tidak? Sering-sering bangun malam. Bukan sesekali, sering-sering. Ini dosisnya agak kuat sedikit. Kalau tadi dosisnya ringan, cuma angkat tangan. Kalau ini mau tak mau kita bangun malam, berarti agak kuat dosisnya. Jemaah, kita bertanya kembali. Yang paling bersih hatinya Nabi Muhammad. Kenapa? Nabi itu tak pernah meninggalkan salat malam.
Jemaah, kalau kita nak bangun malam, maka usah bangun di tengah malam itu betul. Apa contohnya? Bangun jam 1, bangun jam 2, usaha. Karena nanti kalau kita bangun jam 1, bangun jam 2, lalu kita sholat tahajud 8 rakaat, tambah witir 3:11, tambah pula baca Quran, nanti badan tu penat, kepala tu terhantuk-hantuk, tertengok jam. Kata setan, jam 4 baru masih lama subuh lagi. Coba tidur-tidur dulu di samping sajadah. Akhirnya kita tidur samping sajadah. Kapan bangun? Azan subuh. Enggak, orang pulang subuh. Tambah sakit jadinya. Kenapa dikatakan demikian? Yang sunat memang 11 rakaat, tapi yang wajibnya tinggal. Jadi kalau begitu Ustaz, jam berapa kita bangun? Jam 4. Sekarang subuh masuk jam 5 kurang 5, jam 4 kita bangun, ada 55 menit. Mengapa kita bangun? Ambil wudhu atau mandi dulu, bentang sajadah, kita sholat menyembah Allah di ujung malam tersebut. Dengan cara seperti ini, dijamin hati kita akan bersih. Dijamin. Saya yakin kita pasti bisa. Kenapa Ustaz meyakinkan kita pasti bisa? Tempat tidur rumah kita tinggalkan. Kita pindah tempat tidur rumah sakit. Sebulan kadang-kadang lamanya. Kita bisa. Masa meninggalkan tempat tidur kita 10 menit kita tak bisa. Berapa dokter kita bayar untuk mengobat badan? Kita bisa. Tak mungkin kita tak bisa untuk tidur untuk bangun di ujung malam, mengambil wudhu lalu salat di atas sajadah. Saya yakin kita bisa. Jemaah, kalau kita bisa tahajud dan kita berdoa ke Allah Ta'ala, meleleh pula air mata kita, Allahu Akbar. Apabila kita waktu itu berdoa, meleleh air mata kita, sejernih apa itu air mata, akan sebening itu pula hati kita. Selembut apa air mata, akan selembut itu pula hati kita. Dan hebatnya lagi, air mata kita yang mungkin tak sampai setetes, bahkan tak sampai setengah tetes, bahkan tak menetes, cuma berkaca-kaca saja, itu sudah bisa memadamkan gejolak api neraka. Ada hadisnya, ada. Ainani la tamassahuman nar. Dua mata yang tak pernah disentuh oleh api neraka. Mata siapa? Mata yang menangis. Kenapa dia menangis? Karena takut kepada Allah. Takut kepada Allah itu menunjukkan hati yang luar biasa sehatnya. Maka api neraka padam oleh karena air mata yang sedikit. Tapi nanti kalau kita menangis di akhirat, kata Nabi dalam hadis riwayat Imam At-Tirmizi, hadisnya panjang, banjir api neraka karena air mata kita. Sampai-sampai kata Nabi, bisa kapal berlayar di atas air mata kalian, justru bertambah besar api neraka itu. Macam bertalit air mata kita itu di akhirat. Macam minyak tanah, makin banyak keluar, makin besar apinya. Makin banyak keluar, makin garang apinya. Tapi beda kalau dia tumpah di dunia, apalagi di tengah keheningan malam. Mungkin hanya setengah tetes, tapi dapat memadamkan api neraka. Begitulah kaum muslimin. Dan saya yakin kita bisa. Ustaz, tapi kasih triklah Ustaz. Kata Nabi triknya, suami yang Allah beri rahmat adalah suami yang bangun malam. Setelah itu dia bangunkan istrinya. Kalau istrinya tak bangun, dia ambilkan air, dia percikkan ke wajah istrinya. Atau sebaliknya, Allah merahmati seorang istri. Istri yang mana? Dia bangun malam untuk tahajud. Dia tak ingin bangun sendiri, dia bangunkan pula suaminya. Ketika suaminya agak lihat-lihat tanggung bangun, dia ambilkan air, dia percikkan ke wajah suaminya. Lalu kedua-duanya bangun untuk tahajud di malam ini. Berarti nomor 1, macam mana supaya kita bisa bangun malam? Nak tidur, sediakan air. Serius ini. Di mana air diletakkan Ustaz? Dalam gayung bisa, dalam botol spray itu bisa. Kan ada yang sudah tak pakai lagi, masukkan air ke dalam. Siapa yang duluan bangun? Sebelum tidur berunding kita. Disemprotkan ke wajah pasangan kita. Kalau semprot tak mempan,
nggak butuh tutupnya, siramkan sedikit. Tapi tolong disepakati nak tidur dulu. Kalau semprot tak manjur bang, itu siram bang ya. Ya. Ini cara Rasulullah. Yang kedua, bagaimana supaya kita bisa bangun malam? Tidur atas tempat tidur yang keras. Ini lain kakinya Ustaz, enggak lain sih. Ada dalilnya enggak ini? Ada. Nabi itu begitu bangun malam menangis Umar. Mengapa Umar nangis? Sebab berbekas punggung Nabi. Kenapa berbekas? Atas tidur Nabi keras. Kata Nabi, andai bukit Uhud kudoakan jadi emas bukit Uhud, Allah berikan kepadaku. Tapi Nabi tidur di atas tempat tidur yang keras. Saya yakin, 1.000.000% saya yakin, andai lembut tempat tidur Nabi tetap akan bangun malam. Namun beliau memilih atas tempat tidur yang keras. Kalau gitu seperti kalau di mana Pak Ustaz? Kami tinggal ke spring bed kami. Bagi yang sudah terbiasa tetap di atas spring bed itu. Bagi yang belum, saya maksud nanti malam Ustaz tidur di atas spring bed, di atas keramik tidur. Ngeri Ustaz, ngeri ada bedah lagi. Ngeri lah diamputasi lagi. Ngeri lah minta bayar 10 juta lagi. Kok bisa? Masa tidur di atas keramik tak bisa? Oh tak bisa Ustaz. Ini yang saya katakan tadi. Kita lebih mengurus badan kita ketika mengurus hati kita. Nabi suruh seperti itu, keraskan tempat itu. Besok udah terbiasa, balik lagi ke atas spring bed. Begitu balik spring bed, balik lagi kelakuan lama. Cara ketiga, bagaimana supaya kita bisa bangun malam? Ini tak ada hadisnya. Ini teori saya saja. Apa itu Pak Ustaz? Nada dering alarm HP paling tinggi. Ini tak ada hadis. Ustaz tanya apa nanti? Apa Ustaz tadi suruh nada dering alarm HP? Tolong baca hadis pun tak tercabut bulu kepala saya tak tercabut. Ini teori saya. Ambil HP merek Oppo itu, merek Vivo itu, buat nada alarm paling tinggi dengan catatan usah letakkan di samping telinga, nanti tak jadi bangun. Karena kalau letak samping telinga pas berbunyi kita padamkan. Nanti pas pagi marah-marah kita hafid merek Oppo tapi tak apa, tak hidup. Bukan tak hidup, cuma kita matikan dan kita tak sadar antara mati dan hidup. Bukan dia tak hidup. Lalu kalau begitu Ustaz, di mana kita letakkan? Di tempat yang tak bisa dijangkau oleh tangan. Kan berbunyi dia tu, mau tak mau kita bangun. Berdirilah, pergi ke sumur, ambil wuduk lalu solat. Bapak tadi, ibu tadi, pas HP itu berbunyi, memang tak terjangkau. Lalu pergi dia berdiri, dimatikan, diulang, tidur lagi. Ini parah betul penyakitnya ini. Itu setan bukan main geram, awak ditipunya betul setan. Awak sanggup dia menuduh buku pergi matikan HP, diulang, tidur lagi. Astagfirullah. Cara berikutnya, macam mana supaya kita bisa bangun malam? Supaya bisa bangun malam kaum muslimin. Tak dapat tidak. Maaf. Jangan biarkan setan numpang tidur di dalam kamar kita, di atas kasur kita. Mohon maaf jemaah. Tahukah jemaah kenapa kadang-kadang kita dah terduduk, terguling lagi, bahkan dah tegak, tertelentang lagi? Karena setan mendorong kita. Kenapa setan mendorong kita? Dia hadir di dalam kamar kita, dia tidur dengan kita. Kok bisa? Kita tak mengantarkan tidur kita dengan buah. Awak yang bikin kamar, awak yang beli spring bed, usah bawa setan tidur dengan kita. Suruh dia tidur di tempat pembuangan sampah kita, tidur di parit-parit depan rumah kita. Caranya macam mana? Bismillahirrahmanirrahim. Baca Al-Fatihah, baca Qul Huwallah, baca Qul A'udzu Birabbil Falaq, baca Qul A'udzu Birabbin Nas, baca ayat kursi. Pas sedang terbaca tertidur Pak Ustaz, tak sampai ujung, tak apa-apa, setan dah lari juga. Panjang betul rasanya Pak Ustaz. Minimal bismikallahumma amutu wa ahya. Lari dia itu. Dengan cara seperti ini, saya jamin kita akan bisa bangun malam. Untuk apa? Mengurus hati kita. Yang ketiga, duduk di majelis ilmu seperti ini. Yang keempat, banyak-banyak berzikir. Yang kelima, yaitu membaca Al-Quran serta makna.
Itulah nyanyi yang sering kita dengar. Itu bukan sekedar nyanyi yang dinyanyikan oleh Opik, tapi itu perkataan seorang ulama diambil dari Al-Quran dan hadis. Tombo ati ada 5 perkaranya. Yang pertama baca Quran dan maknanya. Yang kedua sholat malam dirikanlah. Yang ketiga berkumpulan orang-orang saleh dan seterusnya. Kaum muslimin, yang terakhir, ketika nanti sampai ajal kita, malaikat Allah utus untuk mencabut nyawa kita, dan malaikat memanggil kita sesuai dengan kondisi hati kita. Kalau hati kita bersih, ini panggilannya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang bersih, wahai jiwa yang tenang, ayo pulang kemana? Pulang kepada Tuhanmu dalam keadaan senang dan diridhoi. Masuk ke dalam golongan hamba-Ku, masuk ke dalam surgaku. Apa bunyi hadisnya Ustaz? Ya ayyatuhan nafsut thayyibah irji'i ila maghfirati minallahi wa rahmati. Wahai jiwa yang bersih, pulang kepada Tuhanmu. Engkau diridhoi, engkau diampuni. Tapi kalau jiwa kita saat tiba akhir hayat kita kotor, ledah, busuk, apa pula kata malaikat? Ya ayyatuhan nafsul khabisah. Wahai hati yang jorok, wahai hati yang busuk, wahai jiwa yang banyak dosa, irji'i, engkau pulang. Pulang ke mana? Ila sahatin minallahi wa ghadabih. Pulang kepada Tuhan. Tuhanmu betul-betul sedang menunggumu dalam keadaan murka dan sangat marah kepadamu. Semoga akhir hayat kita yang kita dengarkan adalah ya ayyatuhan nafsul thayyibah. Wahai sang pemilik hati yang bersih. Ingat, saya ulangi, badan kita di akhirat badan yang baru, tapi hati kita bertemu dengan Allah di akhirat hati yang dulu juga, hati yang ketika pernah kita hidup di atas dunia Allah Ta'ala. Jemaah kaum muslimin, kaum muslimat, tamu-tamu Allah, inilah ulang-ulang kaji. Semoga yang sedikitnya ada manfaat untuk saya dan kita semua. Namun sebelum kita tutup, jika ada jemaah yang ingin bertanya, kita persilakan. Kalau bisa kita jawab, kita jawab. Kalau tidak, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini yang ingin saya tanyakan, apakah ini bagaimana kondisi hati yang apa gitu, Ustadz? Ketika maaf cakap mungkin ke masjid beraneka ragam kita, umur, usia, dan juga mungkin sakit badannya bermacam-macam gitu Pak Ustadz. Ada ketika kita bersebelahan dengan maaf cakap mungkin kakinya sakit sehingga ketika dia duduk tahiyat akhir seringkali dia membuka apanya terlalu lebar sehingga memakai yang sudah kita selebar bahu kita kan seperti itu Ustadz ya, saf sholat kita. Itu bagaimana itu Ustadz? Karena ketika pertama kan kita belum tahu, kemudian kan selanjutnya ketika kita sudah tahu, oh dia seperti itu, tentu kita ibaratnya menghindar gitu. Ketika sholat misalnya nampak dia, kita menghindar. Kemudian posisi di dia itu bagaimana Ustadz? Kan secara tidak langsung mengganggu jemaah lain seperti itu Ustadz. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika kita di dalam mendirikan ibadah sholat, ada keringanan yang Allah Ta'ala berikan. Keringanan yang Allah Ta'ala berikan ini ketika kita dalam keadaan darurat. Darurat itu contohnya seperti pertanyaan tadi, sakit. Bisa jadi yang sakit itu bukan kita, tapi adalah jemaah kita. Ada mereka yang sholat pakai kursi, Masya Allah. Harusnya kita gembira. Mereka sakit, tapi masih datang ke masjid. Walaupun pakai tongkat, kadang-kadang diantar oleh istrinya, diantar oleh anaknya, sekalipun dia sholat di atas kursi. Kenapa? Maaf, banyak orang yang sehat walafiat, mereka tak datang. Sementara saudara kita yang satu ini
azab dia tetap datang, di atas kursi dia tetap sholat, maka tak ada jalan bagi kita kecuali memakluminya. Jangan kita merasa tak enak perasaan, justru munculkan rasa syukur kita. Alhamdulillah punya jemaah, punya saudara seperti ini. Dalam keadaan susah payah dia tetap datang ke masjid, walaupun mungkin agak sedikit mengganggu kita, dan pasti mengganggu. Kadang-kadang dia sholat buka kaki lebar-lebar. Kenapa dia buka? Dia tak bisa melipatnya umpamanya. Apalagi kita tengok maaf orang kalau maaf dia besar badannya. Itu kalau duduk tahiyat akhir itu sengit, jemaah tahu sengit? Sengit tahu sengit? Sengit itu semua Melayu di bahasa Indonesia apa sengitnya? Badannya besar, ketika begini atau pas kita bertumpu menahannya, nikmati saja. Nikmati saja, memang terganggu kita banyak. Dia begini duduknya, kenapa pahanya besar, semuanya besar gitu. Itu tergedek artis, saya itu tergedek. Awak kurus sampai dia, karena yang enak sholatnya kurus-kurus macam saya nih, ini apapun gerakan pasti dia. Maka ia bertahanlah sedikit, jangan seperti ini. Sampai gini seperti itu. Itu darurat Islam. Bahkan kadang-kadang kaum muslimin ada mereka yang sholat itu duduk macam-macam. Apalagi maaf kalau kita pergi haji atau pergi umroh, itu lebih banyak lagi model-modelnya. Maka kalau bertopatan mereka di samping saf kita, di samping kita, tenangkan hati. Jika perlu panjatkan rasa syukur. Pertama, bersyukur kita sehat, tak sakit seperti dia. Yang kedua, bahagia menengok dia. Kenapa kita bahagia? Sakit seperti itu masih tetap bisa datang, Masya Allah. Masih bisa datang. Jadi kaum muslimin itu tak masalah. Walaupun mungkin mengambil jatah tempat berdiri kita, mengambil saf kita, karena memang sudah keadaannya seperti itu. Karena dia sudah di luar kenormalan. Allah. Ada yang dari Pak silakan. Ibu-ibu ada? Bapak sebelah kanan. Alhamdulillah lepas kayaknya. Menjauhi siap dia. Kalau jauhi siapnya putus belas saja. Ya. Jadi mungkin jawabannya mirip dengan yang tadi. Karena kan dia tak mengganggu kita sebenarnya. Kecuali mungkin maaf ya. Kadang-kadang maaf ini ada pula jemaah tu bau badannya, ini memang dia tak khusyuk pula. Gara-gara dia ya. Jadi sudahlah umpamanya dia itu sakit, tambah pula bau badannya busuk, kita sampaikan kepada keluarganya. Pandai-pandai cara menyampaikannya. Pandai-pandai cara menyampaikan. Bapak kalau pergi ke masjid itu, kita bersihkan, mantap. Pandailah caranya, karena nanti kalau tak bersih, umpamanya sholat orang belakang dia nanti atau di samping dia, orang menjadi terganggu, tak khusyuk. Salah satu sisi awak nak cari pahala, tapi orang berdosa gara-gara itu juga tak baik. Lalu kita tengok ibunya, ibu ni model-model orang tak bisa kasih tahu. Kan kita bisa menangkap. Kalau kasih tahu, justru makin parah akibatnya. Mungkin ketika itu Bapak Ibu daripada putus pula hubungan dan membuat sholat kita tidak khusyuk pula, cari tempat yang aman. Aku nampak apa itu? Sebelah kanan, atau sebelah kiri kita. Kau nampak sebelah kiri, cari paling kanan. Usah cari juga sama dia, pening kepala kita nanti. Tapi awak datang duluan, pas pula bapak tadi datang belakang. Atau enggak dia serbusannya lagi atas. Lari itu belum dia dulu bisa kita pilih. Awak duluan dia datang belakang kita. Terima saja, anggap itu sebagai ujian. Baik Bapak Ibu jemaah berbahagia, kita makan waktu sedikit. Bapak Ibu mau masuk kantor lagi bekerja, semoga sukses, sehat walafiat selalu. Amin ya rabbal alamin. Semoga di samping memperoleh dunia, Bapak Ibu bekerja mengabdi di sini mendapat juga jatah akhirat pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Waalaikumsalam أعوذ بالله من warahmatullahi الشيطان wabarakatuh. الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Amin. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك. اللهم آت نفسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم.